Saya itu di antara engkang kulo harok di mun kulo taskil kulo kulo sakel adalah kitab Maslakut Tanassuk Al-Makti menggalakan sangkir kitab aslinipun ini ku Al-Ibtul Farid karanganipun Said Muhammad bin Alam. Niki wau kula dipesenikan nyemangati santri-santri. Kula niku Mbah Mun niku lami sekali karena beliau dulu masih aktif di MTS seminggu 2 kali. Kula ngaos Al-Husunul Hamidiyah kalian Faidul Khobir. Salian ngaji-ngaji di pondok. Sing kula kenang nggih sing gampang-gampang tenanan kalian bangun ra oleh. Ora usah sregep gak ngaji wis. Aku dhisik yo ora pati sregep. Tapi kasil alim. Lah kula bagian niku sing gampang-gampang mawon, ra sregep kasil alim, dibang sregep ora alim. Karena niki mboten cerita sombong, cerita cerita bejo. Wong pinter kalah mek wong bejo. Terus banyak orang nggak tamat SD sugih duwe profesor. Ana wong sugih nggih pondok ngiyekno wong alim. Jadi wong alim di bawah struktur manajerial wong sugih sing ra iso ngaji. Iku senasib innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mencetek diri ngoten. Tapi kalau badhe cerita. Dulu kalau nggak iskal itu janggal itu ora paham. Tapi sausi kulo tua, tambah tua. Kalau saat ini sudah tua, wong konco kulo muda kabundut, kulo beberapa konco angkatan kulo mun kabundut termasuk Gus Kamil. Ya kulo siap-siap kabundut. Ya buatan wedi biasa mawon, misalnya suatu saat kulo mati biasa. Masya Allah wa salam wa Habib Muhammad. Katanya beliau di sini. Jadi apa mati? Apa maksud apa? Kalau terusakan kalau tentu yang saya kenang dari Mbak Mun adalah sing asik, sing lucu, sing gampang. Karena ternyata wow sing didawakan Mbah Mun ngaji ora sregep-sregep tenanan sementing pinter. Tapi niku mboten sregep yang sregep mboten kok sampean niku ora sregep tenan niku. Karena ndak sregepnya Mbah Mun itu setiap maktubah masih baca kitab. Saya masih ingat betul habis subuh itu baca Ihya. Habis zuhur itu baca Ibnu Aqil Sasan ya. Ibnu Aqil habis asar ikam. Kamu ya. Allah. Ini kanca-kanca kula teng sarek sedanten. Ngajine nate tapi kok khatam ora jelas. Habis isya niku apa San? Paham kan? Sisi sama. Paham. Paham. Mohon. Serupane nih. Sering betul ora jelas-jelas sendiri. Kalau masih ingat niki ngenang ya. Saya tadi janji serius 40 menit. Dipaksa Wafi. Iya, saya itu ya. Ngaji tenan Mbak Habib Muhammad. Pun sing closing santai-santai. Niki roh dalan menuju swarga. Apa anut mawon kok usah mikir ribet mikir. Dulu di antara keramatnya Syekhona Khalil itu kalau nalkin orang mati itu ngomong aja nih malaikat ngenteni ketua rombongan. Gak usah jawab. Terus ngoten tok terus mulai. Ketika ditanya ketua rombongan siapa aku ya. Beliau kalau ditanya ketuanya siapa gurunya sampai Rasulullah. Pas Rasulullah itu mau karena kesrawani takon. Maksudnya dijamin ya mau aman. Kalau yang benar saya dijawab. Ngentosi ketua nopo. Ini bijasa Syekhona Khalil atau apa yang mau karena ngenteni ketua rombongan. Kalau tak cerita. Kalau ngaos Ifka. Tapi Ifka itu seperti umumnya ulama. Itu ada bab-bab tentang keriangan.
sebagian dibabkan di al-intisat asik sama Allah, sebagian dibabkan kitabul iski wal mahabbah wal wujdi, ada yang baca wal wujdi. Keasikan bersama Allah ini ceritanya banyak sekali. Termasuk wonten cerita Nabi Musa niku donga mboten enten udan, donga mati-matian niku mboten mandi. Semua salat hajat mun istisqa. Niku Nabi Musa pemene saniki istisqa orderan tambah raman. Istisqa saniki niku kiai ini ora di sawah, dijak istisqa ora rasa-rasa aku ora di sawah. Sing semangat istisqa sing sawahe ombok. Lah kula kiai politik wedi ra mandi mboten purun lho. Ngaki-aki ora mandi wae. Dadi itu ora gelem. Karena ketika gak mandi kok ora kok terus wong darani akeh maksiat. Ya ini sing ngopos. Padahal versi langit ora mandi mergo akeh sing maksiat. Tapi sing dohir kan ono kiai ini. Daripada darani ra mandi kula termasuk kiai yang gak pernah sholat istisqa. Karena takut tersangka boten mandi. Dan itu bagus, mempertahankan harkat dan martabat itu bagus. Iku mau dijazah ke saya kula. Boten krono gengsi, ini kan martabat. Karena kiai-kiai itu tahu Allah karang gawe dan itu mergo akeh maksiat. Tapi akhirnya Nabi Musa minta boten mandi. Boten karena Nabi Musa kata Allah, "Inna fihim namaman." Nak kepengin dongane mandi, sing tukang adu-adu ditokno kok kelompok iki. Dari Nabi Musa, ya gampang kok Gusti. Namam itu siapa? Nanti saya usirnya. Jawab pangeran unik. Ya Musa, ini itu to ini anhan namimah wa kunu mama. Aku iku pangeran sing nyariatno wong ora oleh adu-adu. Lan aku nunjukno wong iku sapa berarti aku adu-adu. Jadi aku iki pangeran yang meramkan namimah adu-adu. Nah aku nunjukno sapa wong iku berarti aku adu-adu. Berarti boten saged ora iso nek ora iso. Akhirnya solusinya apa? Solusinya wis ngene ae. Niki cerita Ihya tadi wis wae. Ya kan Kotuki kawulaku wong ir, bareng niku wong ir. Nomorku mau dirangno ireng. Mestine ya elek ya wong ireng. Ireng ndak. Boten ngerti kok kriting kok boten ngerti kok ireng. Hasil Nabi Musa ketemu niku Dun Aswad dengan nurnya Allah. Nabi Musa pirsa kalau itu bareng dengan nurnya Allah juga pirsa kalau itu Musa kali Allah. Itu diantara di kitabul mahabbah wal iski itu dialeknya syariat itu kacau sekali. Kacaunya saya diminta Allah supaya kamu berdoa supaya ada hujan. Itu dongan itu kacau nih pop. Ya Allah, apa hujan langit dadak nurut sama jenengan sehingga ada hujan? Apa engkau takut stok bising politik tidak nurunkan hujan? Kacau semua. Semuanya doanya itu kacau. Kacau secara syariat. Tapi itu cara bareng manja sama Allah. Faham Musa bibatsih di kitab-kitab Musa ingin jotos bareng karena cara syariat salah. Tapi jawabnya Allah, ojo jotosi Musa ojo tabuk. Innahu yudhikuni fil yaumi salah samar. Ono si innahu adhakani fil yaumi salah samar. Aku seneng gaya dungane dene bisa. Ora usah diterjemah bikin saya tertawa kenyamanan. Kalau hujan tidak turun karena mereka maksiat ya Allah, maksiatuhum la tadruka, maksiat mereka itu tidak bahaya bagi engkau. Engkau itu zat sing la tadruka maksiatuhum, engkau zat sing wong kabeh maksiat itu boten ngefek. Kok jenengan pertimbangno apa ben wis. Jadi Ihya itu satu kitab yang nak ngebabno serius. Kulo nggih gumun Imam Ghazali cara kepanggi. Iku kulo ngaji di HP Muhammad, bareng-bareng ngaji ning Imam Ghazali. Itu kalau bikin bab kitabu misalnya fawaidin nikah. Iku koyo nikah wajib karena dengan nikah ada turunan, ada generasi, ada penerus tauhid. Tapi bareng kitabu afatin nikah, koyo nikah itu haram. Padahal di karang satu orang. Gara-gara nikah katut bojo, gara-gara bojo akhirnya pola, gara-gara anak. Wes urip. Sekarang satu orang. Ketika cerita kita fawaidil uzlah, seakan-akan uzlah itu wajib. Uzlah itu kapan? Ketika di mana-mana ada dosa. Saya kira apa dosa? Kalau nanti ketemu kanca kula, Gus, nak ketemu ngayu, senenge ketemu wong elek parah nih. Ya terus kowe suci. Ya iya lho Gus, nak ketemu ngayu kan sahabat, padha ketemu ngelek ya minyak itu dosa.
Kan sama kan, ketemu wong ayu dosane sahabat, ketemu ngelek dosane ngenyek. Ribet kan? Ketemu wong sugih dosane tomak, ketemu wong melarat dosane nyepelek. No ribet kan? Ketemu Habib Muhammad tak tim pas-pasane jaluk ning swarga. Kan ya ribet. Wong pas-pasane kok jaluk ning swarga. Nah, tadi tenanan sebut. Iki kadang kiai iki ngoten, Gus. Salam template 100.000 jaluk swarga ribet. Setahun pisan ya yo iswa. Ya sudah, yo iki kisah pisan lho. Kelasnya Habib Muhammad yo ora trimo. Ya bukan. Ya tapi misalnya dia ra gelem hormat Habib iki luwih salah meneh kan. Dunia ku ribet. Sehingga penting usul. Tapi ketika Imam Ghazali ngarang kitab Du'afatil Usul, gara-gara usulah ka ono taklimu umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan ono syiarul jamaah. Gak syiarul din, gak ada syairullah. Wong nak usulah kabeh. Ora ono kebaikan, ora ono kebenaran, anane maksiat tuh. Jadi pas ngarang fawaidul uzlah koyo-koyo uzlah itu wajib. Pas ngarang afatul uzlah koyo-koyo uzlah itu sekarang satu orang. Kita ngarang kita berrojak. Koyo-koyo hubungan dengan Allah itu nyaman senyaman-nyamannya. Saking nyamannya rojak di situ itu Imam Ghazali cerita. Nanti ketika di mahsyar itu lama ditanya sama Allah. Gimana kabar kalian? Saking pedine ulama itu tiga berdua sokol ngeluh semua. Tapi ada selama sing ngendikan dia Gusti itu sokol kata, tapi sudah boten enten dosa sirik. Dengan janji nak dosa liyane sirik dengan sepuro, ini ketajiran sepuro. Ternyata Allah suka yang ini. Dia wis tak sepuro, tak sepuro. Itu di kitab Rojak. Tapi ketika ngarang Tabul Khauf, wes yo kabeh. Kamu jangan terjebak tertipu oleh tempat yang paling soleh, paling baik. Kurang apanya surga? Gara-gara kesalahan Nabi Adam terdiusir dari surga. Kamu juga jangan terjebak tertipu dekat sama orang hebat, orang soleh. Ketika kamu tidak bisa meniru kesolehan itu. Kurang dekatnya Abu Jahal, Abu Lahab dengan orang-orang soleh di sekitarnya. Tapi tidak bisa memanfaatkan orang-orang soleh. Oh, belum cerita tapak keliru. Ketika ngarang bab apa? Jadi ketika ngarang bab rojak seakan-akan hidup semudah itu, ketika ngarang bab khauf seakan-akan hidup itu sesulit itu. Dikarang oleh satu orang. Itu namanya Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali. Kalau ada kitab Ihya itu ada sekitar 5 kalau cetakan Toha Putra ketika saya ngaji dengan Mbah Mun. Terus kitab yang pernah saya pelajari harfan-harfa itu pakai cetak DKI dari kutub ilmiah. Kalau ada naskah salah, saya benarkan kitabnya kitab Ithafus Sadat Al-Mutakid karangannya Sayyid Zabidi Muhammad Murtado Zabidi. Beliau dengan kita kira-kira ya saya, Mbah Mun, Mbah Zubair, Kiai Fakih Mas Kumambang, terus beliau pernah ngaji Kiai Mahfud Termas, Kiai Mahfud ngaji abahnya Kiai Abdul ngaji Kiai Abdul Manan. Kiai Abdul Manan ini awaluman sing dari Jawa sing yulazimu Sayyid Zabidi. Terus orang Indonesia itu luar biasa Kiai Abdul Manan ini. Pertama Kiai Jawa sing mulazamah kalian Sayyid Zabidi Sohibul Ithaf. Jadi sanad kita ke beliau kira-kira 6. Ini luar biasanya kita sebagai orang Indonesia. Makanya saya ini dekat sama Habib Muhammad mulai dekat karena sanad kita ketika sampai Sayyid Zaini Dahlan, ya saya Mbah Mun, Mbah Zubair, atau saya Mbah Mun, Mbah Karim, Mbah Hashim, Bamfud, ini sedang ngaji Sayyid Abi Bakar Sato. Sayyid Abi Bakar Sato ini ngaji Sayyid Zaini Dahlan. Bapaknya Sayyid Muhammad ini Muhammad bin Husain bin Anis bin Alwi bin Ali. Ini Muhammad ini sudah teman-temannya ini, temannya Sayyid Abi Bakar Sato, Habib Muhammad ini Mufti Syafi'iyah. Terus teman Tarsibul Mustafidin, siapa Alawi bin Ahmad. Dulu istilahnya masih Asgaf, tapi ikutnya lama-lama jadi Bagil. Jadi ada yang ditulis Gaf, ada yang ditulis Bagil. Jadi sanad fikih saya dengan Gus Syafi Karuan ya, tahta Syekhin Wahid tahta dengan Habib Muhammad itu sama semua. Semulai rapodo pun arah di sinau nih, itu ngerti. Semulai rapodo itu ketika agak di sinau. Itu ulama-ulama dulu. Saya baca I'anatul Thalibin. Itu dulu ulama Arab itu tidak pernah kebayang ono korban patungan. Tapi gara-gara ada surat menyuratnya ulama-ulama Jawa, beliau menyebut ada banyak Rosail min Ardi Jawa yang mengirimkan uang supaya dikorbankan di Arab Saudi. Hukumnya kayak apa?
Jadi ngirim uang supaya dibelanjakan di Arab, kemudian jadi udhiyah. Begitu juga kita Bujatul Mustarsyidin itu sudah komentari wa amma ardu Batavia. Jadi kayak apa hubungan Indonesia dan Yaman dan Mekah. Habaib-habaib itu dulu temannya. Itu rata-rata ulama Indonesia. Sehingga banyak Habib Kutub yang kuliahnya di Indonesia. Mulai Sayyid Abdul Qadir Segaf Tuban sampai banyak Habib Muhammad ini. Habib Ali Sohib Sibdi Duro kuliahnya banyak di Solo. Jadi Indonesia ini luar biasa, termasuk ada Habib Muhsin di Abdurrahman itu yang ngarang sarah sama Said Muhammad. Itu banyak sekali yang ulama kita Palembang baik minal habaib maupun enggak yang akrab sekali dengan ulama-ulama di Mekah dia. Nah ini kembali ke ceritanya Mbah Mun. Ini saya masih pakai bahasa aslinya Mbah Mun. Mbah Mun pernah ngedikan di Spanyol itu guling Spanyol Andalusia itu pernah lama sekali jadi negara Islam dan itu melahirkan ulama-ulama top mulai Ibnu Malik, mulai Imam Qurtubi, mulai Imam Syatibi itu semuanya jebolan Andalusia. Singkat cerita Islam teng Andalusia niku kalah. Saya masih ingat bahasane Mbah Mun ngaten Gus. Ini sekaligus ditasehaken. Tapi pangeran gak terima. Nak bumi sing dienggo sujud iku kalong. Allah gak terima kalau bumi yang dipakai sujud itu terkurang. Delala wis kersane pangeran di Indonesia. Iku bumi Andalusia iku bareng ambek berdinine Demak Binto. Dan Sodako Syekhuna Maimun. Ketika Indonesia banyak yang Islam itu bukan sekedar Islam kebanyakan kayak di negara-negara lain. Banyak ulama-ulama top sing saged ngarang kitab kados jayane Islam teng Andalusia. Wonten Syekh Nawawi Banten, wonten Syekh Mahfud At-Turmusi, wonten Syekh Muhammad Khatib Al-Minang, wonten Syekh Bakir Jogja, Syekh Nur Bakir, terus Abah Zubair, karang Al-Qolaid Al-Uluyah, Kedata Kedrot Kata, Mbah Mun juga ada karangan banyak. Karena Dewi Mbah Mun sama masih ingat betul, Allah gak terima nak bumi sing dienggo sujud boleh krana gendine. Jadi kayak gendine cara Mbah Mun Indonesia. Biasanya kita lihat pola-pola Rabitatul Alam Al-Islami ketika istifta hal-hal yang krusial kayak Tausiatul Hina, Tausiatul Matof. Sama sih ingat betul di antara yang ditanya itu Sayyidina Kiai Jibril Zubair. Itu mirip kalau ada kitab nih Gus Doyal Haji wal Umrah. Itu milik resmi Hayatul Ulia Wahabi. Itu ternyata di situ juga menyertakan fatwa-fatwa ulama dari Jawa untuk merujuk Syekh Muhammad Khatib Al-Minangka, Rusena, Banten. Artinya betapa ulama kita ini dengan ulama di Mekah maupun di Yaman itu begitu dekat. Sehingga ini saya punya bukti di kitab Al-Ibdul Farid di antara orang-orang Indonesia yang disebut Said Muhammad. Di sini ada Habib Salim Jindan. Beliau pernah istifadah sama Habib Salim Jindan, Habib keluarga Al-Habsiyah. Itu mulai dulu. Sehingga kalau suwon santai-santai sing mriki akan Gus Wafi kalau nate mriki ketika Mbah Mun dulu meresmikan pondok ini saya datang ketika ada ijazah Thariqah Sadiliyah atau mriki kalau hormat mriki. Situ dirawuhi kalau nggak salah Pak Ganjar sama Gus Sevo Yusuf Pak Sevo Yusuf. Yai cerita mazhab apa Sadiliyah. Saya masih ingat pernah didhawuhi Yai. Hak Wafi ku bejo mergo genteni Baruzak sing nggawa Sadiliyah ning kawasan Solo iku Baruzak. Baruzak itu berarti bin Abdul kan Mbah Mahfud, Mbah Dimyati, Baruzak sing bin Abdul bin Abdul Manan. Terus riyen Mbah Mahfud sing nekuni usul fikih, terus Mbah Mahfud digenti Mbah Dimyati teng pundi Termas sing Thariqah Sadiliyah itu betul Mbah Abdul Razak. Terus kula suwun iki sanad musalsal saking guru-guru dan tidak pernah meninggalkan kitab Ihya. Kulo riyen sering belajar bareng kalian Gus Kamil ki sak kamar kulo banyak tahu tentang kitab I'anatul Thalibin Ihya. Kulo jeeling kulo riyen sinawi ana ngake kitab itu Gus Kamil pancen getosan. Riyen itu terjadi duka. Saking susah urip terus putih kitab gentenan iki.
Di kula niku eling kula niku ngangge kitab mungkin di Gus Sofur, kadang Gus Jamil tambah kitab mungkin kula damel. Gue saking malesnya tuku ra di dhuwit. Gue saking beline wong anggaran gue tuku kitab kuliahane niku mboten jelas udan ku haram. Sing ngoten mawon dadi serasa dijerok-jerok terus jelas udan niku haram. Sehingga resiko husnudon kadang ya bodoh ngarwana kalau di husnudon gitu. Tapi dulu itu kalau jeling gawe Gus Sofur, dhisik wong belajar anak setengah hafal. Kenapa setengah hafal? Karena ada basul masai. Ya ini wong alim alama. Ini pun nak musyawarah gitu dibantai tiang kada. Kalau cek menangi apa kerja dadi nangis. Karena ya ini cerdas tenan. Tapi kadang-kadang cerdasnya uangmu dikalahno sampai selera. Kalau jeling debat, sampean harus ikut mazhab ini ya. Kepiting cara sampean halal wa haram, umumnya wong. Haram kan apa yang halal? Polling, enggak usah benar apa salah, polling saja. Halal wa haram, umum. Halal kan? Kemudian halal alasannya apa? Ketika orang yang bilang halal ditakoki, yuyu hukumnya piye? Mesti muni haram. Mergo yuyu ku amfibi. Tapi alasan yang sama kan ada di kepiting. Yuyu haram kan enggak masalah, cilik. Tapi nak kepiting haram kan eman. Padahal ketika ngaramno yuyu alasannya amfibi kan. Kalau alasannya amfibi berarti kepiting sudah menang kan? Karena eman. Nah, singkat cerita gini Sofi, ketika debat, saya masih ingat betul. Ya tentu yang bantah itu bukan anak sarang, tapi delegasi dari yang lain. Tapi gambar di muki itu niku ya, kepiting pirang setunggal. Walhasil saroton itu mana nih? Jawab ya, masih ingat sampai tak ingat kita berasal. Lau suwirol kalbu bisalah sati arjulin, akultum innahu wiru kalbin. Saya misalnya asu digambar sikile motel, apa terus gak asu. Wong kurang sikil sitok kok ribet. Saya tuh masih menangi ya itu kerso di nama musohek, terus debat. Jadi memang watak dari ilmu itu memang ada naket, ada intikot, tapi tentu tetap menjaga adab. Jadi dulu Mas Zubair kadang dikira bangun itu tidak. Dulu Mas Zubair itu fanatik. Kalau ada buyutun mutalasikoh, ada rumah jejer-jejer, meskipun namanya Zakulun Bismin, meskipun namanya beda-beda, terus satu. Tapi era bangun, ya sudah kalau namanya Zakulun Bismin, ya sudah boleh banyak. Makanya dengan namun kaget kalau suatu saat putrane Yai fatwanya secara fikih beda dengan abahnya itu biasa. Dulu Taqiyuddin As-Subki sama Tajuddin As-Subki itu kitab dikarang abahnya disarai anaknya. Kadang anaknya ngeritik abahnya. Tapi fil ilmi lah ya bukan. Jadi itu biasa. Jadi supaya sampai nanti familiar dengan ikhtilafatil ulama itu. Sayyid Ali Zainal Abidin babanya Habib Muhammad itu enggak derek-derek politik, mengikuti mazhabnya Pak D-nya Sayyid Hasan. Karena Sayyid Hasan itu menyerahkan semua wilayah kepada Muawiyah. Artinya ya biasa ikut Pak D. Tapi beberapa orang Hasani itu ingin negara ini harus dipimpin orang soleh, sehingga Al-Adharisa yang dibangga-banggakan Mbah Mun itu adalah pemimpin Maroko. Jadi Al-Hasani banyak yang kerja politik sehingga jadi raja-raja di Maroko. Al-Husaini sebagian nggak ngikuti politik dari Sayyid Hasan. Nah itu biasa, maksudnya dalam apa? Ya sudah semuanya itu istihad, semuanya itu baik. Soal dilakukan oleh orang-orang soleh, radhiyallahu anhu. Jadi kalau badhe tabarruk ingat Yai ini sekaligus kalau menang betapa Mbah Mun kersane dituruti pangeran. Di antara yang ditulis Mbah Mun dalam Maslakut Tanassuk Al-Makki ditulis Yai. Beliau ketika nulis persis sanad yang ditulis Sayyid Muhammad Alawi. Beliau ngendikan ketika orang ini beliau ngendikan di antara harapan beliau adalah hadhihi tausiyat allati kanat mafkhuratan al-bimahli asal maulal karim ayajma'a nafsi ma'a hamalatil ilmi min ulama'i hadhil ummah wa bil akhas ulama'u ahlil bait alladzina khassuhum wa bi khassa'isa la ya'lamu azumataha illallah ta'ala. Jadi ketika beliau ngarang kitab ini
Ini beliau ngarang itu lama sekali, sekitar tahun ini tak tulis. Yang mudawan saja, saya gak mau resiko. Yang mudawan sesuai penanggalan yang ditulis beliau itu ini tak lama sekali beliau mengarang kitab ini. Itu beliau diantara harapan besarnya semoga nanti saya dipertemukan dengan amalatil ilm wa bil akhos ulama ahli laba. Dan ternyata betul beliau ditakdir wafat di Mekah dan bukan sekedar di Ma'la, tapi Ma'la yang dekat Abu Ya Said Muhammad. Sama masih ingat didawi Said Ahmad coro dawane maknane nek sekedar ning Ma'la iku akeh. Tapi Mbah Mun itu di Ma'la yang dekat Sayyidah Khadijah. Ma'la itu kan luas sekali. Kalau Yai kan pas di sini Sayyidah Khadijah, agak di bawah ada keluarga besar Said Muhammad, ada Said Abbas, Said Alawi dan seterusnya. Sebelakangnya agak Bapak Syekh Nawawi, terus samping agak ke selatan ke Cipancani, pokoknya agak gitu. Terus di antara keinginan beliau ketika ngarang kitab ini adalah saya ingin iltihaq, kata beliau, tak baca lagi ya, ayyajma'a nafsi ini asal maulal karim, semoga Allah al-karim ayyajma'a nafsi ma'ahamalatin ilm min ulama'i hadil ummah wa bil akhas. Beliau ingin sama ulama ahli bait alladzina khassahum wa bi khassa'isa la ya'lamu azmat Allah subhanahu wa ta'ala. Terus ini keinginan beliau, kitab ini ditulis lama sekali. Nah, kemudian kisahnya dari kitab Al-Iqbal Farid, kitabnya Said Muhammad. Nah, ini tadi sesuai pesanannya ke Swafi, saya akan menceritakan cara ngarang orang. Terus ini yang kitab ini tak nomerin. Ini nomor yang menjadi di kitabnya Mbah Mun. Kemudian kitabnya Mbah Mun tak nomeri. Ini nomor yang ada di kitabnya Said Muhammad. Itu beliau menukil tuh harfan bi harfin, kalimatan bi kalimatin. Tidak ada yang dirubah sama sekali. Nah, yang ini kemudian masalah bagi kita karena kalau tradisi kita itu mutabi itu ikut guru. Nah, problemnya sekarang banyak orang beragama kemudian kalau niru guru atau orang sebelumnya dianggap plagiat. Akhirnya banyak pakar Islam sekarang yang memaksakan punya pendapat sementing beda. Memang aturannya kalau anut malah salah, dianggap plagiat. Sementara di pesantren ilmu itu harus anut, al ilmu nurun tadi, ilmu itu harus nurun sebelumnya. Nah, ini terus repot kita. Makanya kita yang saya kan sering kumpul orang kampus, itu menjelaskan ke orang kampus itu bingung. Karena mereka inginnya di Islam itu ada pembaharuan, sementara kita inginnya itu mutabi. Jadi ini PR Gus ya, PR bagi saya, Habib Muhammad, semuanya. Karena kalau kita membiarkan adat kampus dalam konteks agama ya, mereka boleh kreasi istihad. Kayak apa bahayanya agama ini? Karena mereka itu siapa? Kan ini hukmu wa rasulih, bukan semau gue. Bisa akhuda ilaha wa orang yang ikuti apa? Makanya ada seorang kiai di Rembang, itu unik. Jadi kalau ada orang anaknya sekolah di jurusan teknologi atau sains atau apalah yang umum malah boleh. Alasannya beliau paling udah adik sekrup. Tapi kalau orang nggak bakat alim kok sekolah di jurusan agama malah nggak boleh karena takutnya udah adik agama. Jadi iya itu ada unik. Bahwa ira bakat ulama kok sekolah ning jurusan agama. Ora oleh. Mari udah adik aku. Tidak jurusan pesawat atau mobil malah boleh. Paling beda adik skrup. Ini kata kiai itu loh, bukan kata saya. Dulu saya ya eskal kok bisa begitu. Tapi setelah ngaji itu menjadi tahu memang perbedaan ekstrim kita adalah kalau di kampus itu ilmu itu harus ditemukan sendiri. Kalau niru itu plagiat. Di pondok kalau niru itu mubtadi, bukan muttabi. Akhirnya ribet. Makanya akhirnya nah, terus kita bagaimana bangun ngetikan ke alal akhir ayun arifan di zamani, mobilan bisani, arifan di zamani dan seterusnya. Ya sudah materinya sama tapi dikemas yang beda. Nah, ini yang kenangan saya sama Mbah Mun tuh kalau nerangkan tauhid aslul wujud
Itu pakai kitab Husnul Hamidiyah Gus Wafi itu sama Yai masih digambar, sama sehingga betul di kitab Husnul Hamidiyah itu ada gambar piramida. Ya digambar. Mbok gambar bulet to kaya apa kata Mbah Mun, tetap dimulai dari satu titik. Kue gambar jadi sukses ya sukses. Misalnya saya gambar gedung ini atau gambar hewan pasti tidak bisa. Tapi piye wae bulete gambar itu tetap dimulai dari satu titik. Hadil awalim kuliah bulet to kaya apa tetap dimulai dari wujud yang satu. Nah, daripada sama nerangkan yang zaman gini, bocah-bocah gini terangkan al-alam mutaghayyir, wa kullu mutaghayyir hadis. Wal hadis la mudamin muhtis. Wis mesti ra paham. Iso-iso mutaghayyir malah. Itu bangun dengan mudahnya kitab Husnul Hamidiyah itu kitab yang bisa menjelaskan itu. Ya digambar di kitab itu digambar, ada gambarnya. Yang pelajaran dualia gitu, si Husnul Hamidiyah. Itu digambar banyak sekali. Tapi kata yang ngarang itu di surah banyak seperti ini dimulai dari satu titik. Nah, titik ini namanya nuqtatul wujud. Imam Amudi itu jadi wali itu bukan karena khusyuk, karena dia anti matematika. Itu imam didolakan Syekh Mahfud Atul Musi. Imam Amudi itu ahli matematika, dia jadi wali karena ahli matematika, dia pakar usul fikih. Ketika dia di surga, ini kasusnya para wali. Ketika mau masuk surga bersama Allah, kamu jangan ke surga dulu. Malaikat-malaikat saya ajari matematika. Malaikat teratur sekolah itu disuruh belajar matematika saya. Karena memang ditanya, bukan kamu itu siapa? Saya ini guru tauhid. Sama malaikat protes kan dikomplain. Masa ditanya nggak jawab sama Allah? Silahkan kalian mendengar cara dia mengajarkan tauhid. Malaikat yang menurut citra nisbatus naini wassalasa wal arba'a ila mani ayatalah minal uluf terus itu sama nisbatnya kanisbatis naini ilal wahid. Artinya kullul adad jumlahnya berapa nisbatuhu ilal wahid adalah farun. Lu adat loro ya nisbah ilal wahid farun telu 10.000 tetap asal usulnya satu. Lu alam kulit koyo opo mulai ono sing kabeh mulai macam-macam ini. Ono sing ngaji niat golek ilmu, ono sing penting ra nang omah. Ono sing golek ngaji awale serak pengen paham Gus. Lho kiai barokah seribet kan gitu. Awale serak pengen paham. Kok delok Habib Muhammad barokah. Seket penting paham. Mulane ngajine kok delok. Kok ajane ya pe gendo tapi yo piye dulu soalnya. Mau hadis man ro'ani wa man ro'ani. Takolal. Orang hadis man fahima anni wa rasa alhamdulillah hadis man ro'ani wa man ro'ani dakhalal. Jadi banyak orang ngaji dari awal niat ra paham. Itu Imam Amudi nerang malaikatnya gede-gede betul juga. Jadi itu namanya ajarannya sama, yaitu mau menerangkan tauhid. Tapi banyak ulama yang punya cara gimana lebih mudah difaham. Jadi nggak mungkin alam seruat ini sebanyak ini nggak dimulai dari satu. Jadi, itu Mbah Mun. Jadi Mbah Mun itu punya seni menjelaskan ini. Jadi saya ulang lagi terakhir beliau mengulang-ulang lagi alal akil ayakuna apa mukbilan bisa ini apa arifan bisa mengerti. Semua pandangan saya ketika ngaji tauhid beliau termasuk pengagum tauhid kalau nerangkan seperti itu. Makanya banyak ulama yang cerita kenapa bismillah dimulai dari ba. Rata-rata ulama memberi penjelasan semua Quran itu makna jameknya ada di Fatihah. Fatihah di bismillah, bismillah di ba-nya, yaitu bi kana makana wa bi yakunu ma. Ya, karena di ba ini ada nuqtatil wujud. Semuanya dimulai dari satu titik. Ini ku wujudun wahid, yaitu enggak ada lagi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Terus ini cerita revolusinya Mbah Mun, Basber dan beberapa masyayikh untuk menjadi ilmu ini lebih. Makanya saya pesan, oke lah kita karena bawaan anak sekarang mungkin kita agak versi atau agak apa. Tapi saya mohon ikuti ulama-ulama. Kayak Mbah Mun, kayak Basber tadi, tetap menerangkan tauhid. Tapi daripada sampean tetap menjual al-alam mutaghayyir, kullu mutaghayyir hadis labuda min muhdis. Wis sing krungu yo ora paham, kadang muni amin ribet kan. Semendingan gambar apapun ruwete tetap dimulai dari satu. Yes, mohon ini
Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.